Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melaksanakan kuliah online dan saya rasa kelompok 1 bisa mempresentasikan dengan baik hasil video PowerPoint yang sudah diselesaikan dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sudah buat peta konsep tentang terminologi hadis. Materi pertama tentang terminologi hadis. Sesuai dengan hasil diskusi kemarin, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dan juga saya bikin ringkasan dari materi-materi tersebut yang berisi tentang persamaan dan perbedaan istilah-istilah dalam hadis yang perlu kita pahami. Di sini istilah dalam hadis ada yang kita namakan dengan hadis, al-hadis, sunnah atau as-sunnah, khabar, dan athar. Persamaannya dari keempat istilah tersebut adalah sama-sama bersifat muradif atau sinonim. Ini menurut mayoritas ulama hadis. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai salah satu sumber ajaran Islam selain Al-Quran. Kita bahas tentang perbedaannya ya. Perbedaannya yang pertama, makna etimologinya. Hadis bermakna al-jadid atau baru, al-khabar wal kalam, berita dan perkataan. Sunnah secara etimologi bermakna as-sirah al-mutba'ah, suatu perjalanan yang diikuti. Juga bermakna al-'adah al-mustamirah, tradisi yang diteruskan. Yang ketiga, khabar bermakna an-naba, berita. Dan athar al-baqiyah atau baqiyatus syai', bekas sesuatu atau al-mangkul yang dipindahkan. Ini dari segi makna etimologi. Sudah paham ya? Secara kamusnya seperti ini. Sandarannya, ya ini yang membedakan. Hadis sandarannya kepada Nabi. Sunnah sandarannya kepada Nabi, kepada para sahabat. Khabar sandarannya kepada Nabi juga selain Nabi, mencakup sahabat, tabi'in, tabi'in atau setelahnya. Sedangkan athar sandarannya adalah kepada sahabat atau tabi'in. Spesifikasi aspeknya di sini ya, komponen-komponen hadis nanti saya bahas selanjutnya ada 3. Yang utama ya, perkataan atau qaul, perbuatan atau fi'il, persetujuan atau takrir. Ini untuk aspek dari hadis. Sedangkan sunnah, perbuatan atau fi'il, khabar, mencakup perkataan dan juga perbuatan. Athar mencakup perkataan dan juga perbuatan. Sifat hadis lebih khusus meskipun dilakukan sekali karena sandarannya hanya kepada Nabi. Sunnah sifatnya menjadi tradisi atau dilakukan terus-menerus yang diikuti oleh para sahabat Nabi. Yang ketiga, khabar sifatnya lebih umum. Ya. Lebih umum. Athar sifatnya hanya umum. Kenapa lebih umum? Karena sandarannya bisa kepada Nabi selain Nabi. Sedangkan hanya bersifat umum karena sandarannya hanya sahabat dan tabi'in. Contohnya ya. Contoh dari hadis kemarin ditanyakan oleh beberapa teman-teman kita ya, beberapa teman. Dan ini saya beri contohnya, hadis. Contohnya adalah
Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Hadis riwayat Bukhari. Ini sandarannya kepada Nabi ya, dari Umar bin Khattab. Ya, sudah paham ya? Contohnya dari hadis. Kemudian contoh dari sunnah, kita lihat dari Malik bin Huwairits, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, ini menjadi tradisi yang dilakukan terus-menerus. Ini maknanya seperti itu ya. Jadi tata cara sholat di sini berdasarkan hadis dari Malik bin Huwairits. Udah paham ya? Maksudnya menjadi tradisi adalah bahwa hadis Nabi bisa dijadikan sebagai pedoman dalam tata cara peribadatan. Yang di sini lebih khusus kepada cara sholat. Bahwa kita harus sholat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebagaimana sholatnya Nabi. Kemudian contoh dari khabar, perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini saya contohkan perkataan dari sahabat Nabi. Nah, di sini termasuk khabar. Ya. Termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini artinya ya. Yang kita garis bawahi adalah perkataan sahabat. Ini contohnya. Yang keempat, asar. Saya beri contohnya dari perkataan tabi'in, yakni Ubaid bin Umar. Sini ya. An Ubaid bin Umar, qala kana Umar ibn al-Khattab yukabbiru ba'da salatil fajri li yaumi Arafah ila salatil zuhri min akhiri ayyamit tashriq. Nah, hadis riwayat Al-Hakim. Di sini yang kita garis bawahi adalah perkataan tabi'in. Oke. Jadi saya beri catatan begini ya. Mayoritas ulama hadis tidak dijadikan perbedaan istilah-istilah tersebut ya. Bukan sebagai polemik. Yang penting substansinya dan kualitas hadisnya, karena hadis itu memang sumbernya satu dari Nabi, jadi tidak perlu dijadikan polemik. Intinya mayoritas ulama hadis tidak mempermasalahkan perbedaan penyebutan istilah-istilah dalam hadis, tetapi ada pula ulama yang membedakan antara istilah hadis, sunnah, khabar, dan asar. Sehingga penting bagi kita untuk memahami maknanya, persamaan, dan perbedaannya. Dari sini kita paham ya. Intinya kita bisa memahami perbedaannya, meskipun ini bukan hal yang patut diperdebatkan secara panjang lebar, karena memang berbeda ulama-ulama, baik ulama hadis, ulama usul, ulama fikih, dalam mempergunakan istilah-istilah dalam hadis ini. Jadi tergantung pemakaian mereka berdasarkan keilmuan mereka atau tujuan keilmuan mereka sendiri-sendiri. Sudah paham ya? Oke, kita sekarang lanjut ke komponen hadis. Komponen hadis di sini ada 3. Perkataan, perbuatan, ada 4 ya, maaf. Perkataan, perbuatan, takrir, dan juga hal-hal lain tentang hal ihwal Nabi, termasuk sifat, silsilah Nabi, dan himmah beliau. Perkataan, yakni ucapan Nabi dalam berbagai bidang. Misalnya tentang bidang akhlak, akidah, pendidikan. Perbuatan, penjelasan praktis dari tata cara pelaksanaan aturan-aturan syariat. Seperti cara wudhu, cara sholat, dan sebagainya. Takrir, yakni keadaan beliau mendiamkan
tidak menyanggah atau menyetujui apa yang dilakukan atau dikatakan para sahabat di hadapan Nabi. Contohnya, ketika sahabat Khalid bin Walid menyajikan makanan daging biawak, Nabi enggan memakannya karena jijik gitu saja. Tetapi beliau tidak menyanggah atau tidak melarang para sahabatnya untuk menikmati hidangan tersebut. Oke? Kemudian tentang sifat beliau. Secara jasmani ada yang mengungkapkan bahwa beliau tidak tinggi dan juga tidak pendek. Silsilah, ada yang mengungkapkan bahwa beliau lahir di tahun Amul Fil, ya, tahun gajah. Himmah beliau, keinginan beliau puasa tanggal 9 Asyura yang belum sempat terlaksana dan oleh Imam Syafi'i disebut dengan sunnah hamiyah. Oke? Sudah paham ya tentang komponen hadis? Kemudian tentang urgensi studi hadis. Kemarin ada yang bertanya, mengapa menuntut ilmu hadis itu sangat penting ya? Karena saya menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, agar paham ruang lingkup ilmu hadis, studi hadis, tujuannya ya belajar hadis agar paham ruang lingkup ilmu hadis. Ilmu hadis ada banyak yang akan kita pelajari setelah ini ya. Kemudian yang kedua, mampu takhrij hadis dan analisisnya. Jadi kita juga akan belajar tentang takhrij hadis dan juga bagaimana cara menganalisis kualitasnya ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengamalkan atau mengajarkan ilmu hadis kepada orang lain. Itu pentingnya kita belajar hadis ya. Intinya karena hadis itu merupakan pedoman kedua setelah Al-Quran. Sudah paham ya? Sekarang kita akan bahas tentang fungsi hadis. Fungsi hadis di sini ada 4. Bayanut taqrir, memperkuat Al-Quran. Bayanut tafsir, menjelaskan ayat-ayat yang bersifat mujmal atau global, umum, dan mutlak. Bayanut tashri', menjelaskan aturan syar'i. Bayanun nasakh, nanti kita akan bahas ya di pembahasan selanjutnya tentang ini, menjelaskan hadis yang nasikh. Kedudukan hadis. Di sini hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Pedoman kedua setelah Al-Quran. Di sini ada argumentasi ulama. Dari segi kebenaran, Al-Quran bersifat qat'i, al-hadis bersifat zanni. Qat'i itu pasti, zanni itu hanya dugaan ya, bersifat dugaan saja. Jadi di sini Quran itu memang lebih tinggi kedudukannya daripada hadis. Yang kedua, dilihat dari fungsinya. Al-Quran berfungsi sebagai al-mubayyan, al-hadis berfungsi sebagai al-bayan. Jadi Al-Quran itu adalah yang dijelaskan, sedangkan al-hadis adalah penjelasnya. Bayan tidak ada jika mubayyan tidak ada. Jadi maksudnya di sini seandainya Al-Quran tidak butuh dijelaskan, maka hadis juga tidak ada di situ ya, tidak dibutuhkan. Jadi istilahnya Quran itu memang lebih tinggi daripada hadis kedudukannya, sehingga menjadi hadis adalah pedoman kedua setelah Al-Quran. Kita pindah ke pembahasan tentang hadis qudsi. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat ya tentang pengertian hadis qudsi, tapi secara umum kita pahami bahwa hadis qudsi itu lafadznya dari Nabi disandarkan kepada Allah. Perbedaannya saya bisa menyimpulkan dari beberapa referensi yang saya baca. Dari segi makna dan lafadz, hadis Nabawi makna dan lafadznya dari Nabi. Maknanya
Nabi berasal dari lafadz Al-Quran, lafadz wahyu yang dilakukan Nabi dengan cara berijtihad, ya. Maknanya dari ijtihad Nabi dan juga lafadznya juga dari Nabi. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah atau istilahnya wahyunya Allah tapi dalam makna, ya. Wahyu dalam makna. Jadi istilahnya hadis qudsi adalah makna dari Allah, lafadznya dari Nabi. Yang kedua, sandarannya. Kalau hadis Nabawi disandarkan kepada Nabi untuk sampai kepada matan, ya. Kemudian hadis qudsi disandarkan kepada Allah. Dari Nabi disandarkan kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Substansi hadis Nabawi tentang berbagai persoalan, ya, yang menjelaskan tentang Al-Quran. Bisa persoalan hukum syar'i, persoalan-persoalan akidah dan sebagainya, ya. Sedangkan hadis qudsi substansinya tidak tentang hukum syar'i, tetapi tentang persoalan-persoalan tentang fadhail al-a'mal dan keistimewaan-keistimewaan. Kemudian hadis Nabawi tidak menggunakan lafaz-lafaz tertentu, sedangkan hadis qudsi menggunakan lafaz-lafaz tertentu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih qala Allah taala. Nah, biasanya ada kata-kata seperti ini. Ini hanya contoh, ya. Banyak redaksi-redaksi yang lain dari lafaz-lafaz tertentu dari hadis qudsi. Dan ciri khas tersendiri, kebanyakan hadis qudsi itu bersifat ahad dan kebenarannya adalah dhanni. Nah. Oh ya, yang ini belum, ya. Langsung hadis qudsi. Unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis ini kita bisa pahami ada 3. Yang pertama, rawi, yakni orang yang meriwayatkan hadis dari gurunya. Contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Ada yang menanyakan apa bedanya haddatsani dan akhbarani. Haddatsani maknanya adalah mendengar hadis dari syekhnya, ya. Kalau maknanya kita tahu, ya, bercerita. Kalau khabar memberitakan, ya, mengkabarkan, mengabarkan. Cuma di sini saya lebih membahas tentang perbedaannya. Haddatsani mendengar hadis dari syekhnya sendiri, ya. Haddatsana mendengar hadis bersama orang lain. Nah, paham, ya? Kemudian akhbarani, ini posisinya perawi ini membacakan hadis di hadapan gurunya memakai kata-kata akhbarani. Akhbarana membacakan hadis bersama orang lain. Udah paham, ya? Yang kedua, sanad. Sanad ini adalah silsilah para rawi dari sumbernya yang pertama untuk sampai kepada matan. Contohnya, mukharijnya Bukhari, ya. Urutan sanadnya, nah kita baca dulu, ya. Rawa al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas an Nabi. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, urutan sanadnya. Yang pertama yakni Muhammad bin al-Musanna. Sanad yang kedua Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Sanad yang ketiga Ayyub. Sanad yang keempat Abi Qilabah. Sanad yang kelima Anas sampai pada Nabi. Untuk rawinya, rawi yang pertama itu adalah Anas, rawi yang kedua Abi Qilabah, rawi yang ketiga Ayyub, rawi keempat Abdul Wahhab, dan rawi kelima Muhammad bin al-Musanna, dan rawi yang keenam mukharijnya yakni Bukhari. Sudah paham, ya, tentang sanad dan rawi. Yang ketiga, matan. Matan ialah lafaz hadis setelah sanad yang terakhir. Nah, dari terminologi hadis ini semoga teman-teman paham semuanya, ya. Saya
saya rasa sudah cukup materi untuk kelompok 1. Ini saya bikin peta konsepnya dari berbagai sumber dan saya menyimpulkannya seperti ini. Saya juga mempunyai kelemahan dan kekurangan, barangkali ada keterangan-keterangan saya yang salah, bisa diberi masukan dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.